Hai, aku Sofi Andriani. Di sini aku akan membahas mengenai kesadaran budaya. Sebelum kita masuk ke contoh praktiknya, aku akan jelaskan apa itu kesadaran budaya. Nah, kesadaran budaya ini adalah kemampuan individu untuk menyadari adanya keberagaman budaya yang mempengaruhi cara berpikir, berperilaku, dan berkomunikasi. Dalam komunikasi lintas budaya, kesadaran ini berperan penting agar penyampaian pesan dapat disesuaikan, mengurangi potensi kesalahpahaman, serta menciptakan hubungan yang dilandasi rasa saling menghormati. Oke, kita langsung aja masuk ke praktiknya dalam menerapkan kesadaran budaya. Andi adalah seorang mahasiswa asal Indonesia dan Kenji mahasiswa asal Jepang. Mereka tergabung dalam satu kelompok tugas kuliah internasional. Mereka sedang mengerjakan proyek presentasi tentang keragaman budaya dalam komunikasi global. Saat diskusi, mereka mulai menyadari adanya perbedaan kebiasaan sehari-hari yang dipengaruhi latar belakang dari budaya masing-masing. Sebagai contoh percakapan berikut, Andi, Kenji, aku perhatikan kamu selalu sedikit membungkuk setiap kali menyapa. Itu memang kebiasaan di Jepang ya? Dan Kenji menjawab, ya benar, di Jepang membungkuk itu tanda rasa hormat. Oh ya, aku juga tahu kalau di Indonesia orang biasanya lebih sering berjabat tangan atau tersenyum ya. Dan Andi menjawab, betul, di sini salam biasanya dengan berjabat tangan atau tersenyum ramah. Tapi aku senang bisa belajar cara salam dari Jepang, jadi kalau aku ketemu kamu, gak apa-apa kan kalau aku ikut membungkuk juga? Dan Kenji menjawab, tentu saja, aku juga ingin terbiasa berjabat tangan supaya lebih menyesuaikan dengan budaya di sini. Menyenangkan rasanya kalau kita bisa saling belajar. Lalu Andi menjawab, setuju, dengan begitu kita bisa saling menghargai perbedaan budaya. Nah, dari percakapan singkat Andi dan Kenji tersebut, terlihat beberapa bentuk penerapan kesadaran budaya. Antara lain yang pertama yaitu keduanya mengenali adanya perbedaan budaya dalam cara memberi salam, yang dimana Andi memperhatikan kebiasaan Kenji yang selalu membungkuk, dan sedangkan Kenji memahami bahwa di Indonesia orang lebih sering berjabat tangan atau tersenyum. Yang kedua, mereka menunjukkan sikap menghargai kebiasaan orang lain, yang dimana Andi tidak menilai kebiasaan Kenji sebagai sesuatu yang aneh, melainkan tertarik untuk mencoba. Begitu juga dengan Kenji, ia bersedia menyesuaikan diri dan kebiasaan berjabat tangan agar lebih sesuai dengan lingkungan Indonesia. Yang ketiga, percakapan ini mencerminkan adanya saling belajar dan menyesuaikan diri, yang dimana kedua pihak terbuka untuk mempraktikkan budaya masing-masing sehingga tercipta hubungan yang lebih akrab dan harmonis. Jadi dapat disimpulkan dari percakapan tadi menggambarkan bagaimana kesadaran budaya dapat membantu individu dari latar belakang berbeda untuk saling memahami, menghormati, dan membangun kerjasama yang baik. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton.